Sore baru saja hendak bergulir menuju malam. Gerimis rintik-rintik hujan turun membuat suasana malam semakin sunyi. Seorang pemuda yang berada di kios potong rambut memandang keluar dengan tatapan kosong. Jalan ini sebenarnya tidak terlalu curam, tapi kenapa sering terjadi kecelakaan? Gumam pemuda itu. Kecelakaan yang kerap terjadi di titik yang hanya berjarak sekitar 15 meter dari kiosnya itu secara tidak langsung membawa pengaruh pada ramai sepinya pelanggan. Bukan hanya pelanggan potong rambut saja, melainkan juga pedagang-pedagang buah dan sayuran yang berderet di sepanjang jalan. Para wisatawan maupun warga lokal pun terkadang lebih memilih jalan memutar yang berjarak lebih jauh daripada harus melintasi di jalan itu. Apakah mungkin karena jalan itu dulunya bekas kuburan ya? Gumam si pemuda dalam hati. Pemuda itu sebenarnya sudah ingin pindah lokasi. Namun, masa tenggang sewanya masih sekitar 6 atau 7 bulan lagi. Sayang kalau pindah. Pemuda itu pun memutuskan untuk bertahan minimal selama sisa waktu sewa kios itu. Dia juga berharap masih bisa menyisihkan pendapatan atau minimal mengembalikan biaya sewa kios itu, sehingga bisa dia gunakan untuk menyewa tempat lain. Waktu telah menunjukkan angka setengah 10 malam. Namun hari itu baru 3 pelanggan yang datang. Pemuda itu tetap sabar. Dia memang jarang mengeluh. Tatapan mata pemuda itu kembali mengarah ke jalan yang sudah sepi. Lengang sekali. Hanya ada 1 atau 2 kendaraan saja yang melintas. Apalagi bulan ini memang bukan termasuk bulan yang memiliki tanggal merah panjang. Pemuda itu pun mulai berkemas. Selesai semuanya, dia pun melangkah menuju sepeda motornya. Si pemuda kaget bukan kepalang. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, tepat di seberang kiosnya, dia melihat sebuah sepeda motor jatuh setelah melaju sangat kencang, kemudian menabrak tiang papan reklame. Pengendara sepeda motor itu bahkan sampai terpental beberapa meter dari sepeda motornya. Si pemuda justru bingung melihat kejadian itu. Dalam hati kecil, dia ingin sekali menolong, namun di sisi lain, dia sangat takut melihat darah. Menuruti kemauan hati kecilnya, maka dengan gemetaran, si pemuda itu pun mendekat ke arah korban. Si korban adalah seorang laki-laki berusia sebaya dengannya. Korban terlihat sudah sekarat. Wajah dan kepalanya telah berlumuran darah. Si pemuda terlihat celingukan. Dia berharap ada warga sekitar yang keluar dan membantunya untuk menolong. Sialnya, sampai beberapa menit tidak nampak seorang pun terlihat keluar rumah. Korban yang sudah sekarat ini merintih. Tangan kanannya terangkat seakan meminta tolong. Namun saking panik dan takut, lutut si pemuda justru terlihat semakin gemetaran. Jangankan menolong, melihat darah yang semakin deras mengalir itu justru membuat kepala si pemuda merasa pusing. Dia bahkan mual dan nyaris muntah, tidak kuat melihat kondisi si korban. Si pemuda pun dengan segera berlalu meninggalkan lokasi. Dia biarkan si korban tergeletak di pinggir jalan. Biarlah nanti dia yang akan minta tolong warga sekitar tempat indekosnya. 3 hari semenjak kejadian itu, si pemuda itu tidak terlihat membuka kios potong rambutnya. Beberapa pelanggan terlihat kecewa saat sampai di depan kios. "Mas Joko kemana nih? Kemarin tutup, sekarang tutup lagi," kata seorang pelanggan yang kecewa melihat kios potong rambutnya tutup. Si pelanggan pun berlalu, tapi dia tetap di tempat ketika dari kejauhan pemuda yang bernama Joko itu nampak muncul menuju kiosnya. "Habis mudik apa gimana mas sampean? Kok libur lama banget?"
tanya pelanggan yang sebelumnya sudah hendak berlalu. Si pemuda akan membuka kiosnya. Barulah ketika dia mulai memangkas rambut pelanggannya itu, dia akan bercerita bahwa 3 hari yang lalu dia melihat dengan mata kepala sendiri adanya kecelakaan tunggal yang menelan korban jiwa. Joko melanjutkan kalau dia sempat kehilangan nafsu makan karena melihat darah yang sangat banyak. Jadi bukan karena dia tidak mau menolong, namun dia sendiri sebenarnya sangat takut melihat darah. Dia melanjutkan dengan menunjukkan ke seberang jalan di mana lokasi pemuda yang menjadi korban kecelakaan itu terkapar. Secara tanpa sengaja, si pemuda itu pun masih melihat berkas bercak-bercak darah serta taburan bunga yang masih baru di lokasi terjadinya kecelakaan itu. Sebenarnya, memang ada rasa bersalah di dalam hati Joko. Bukannya dia tidak mau menolong, tapi karena memang ada rasa ngeri atau fobia. Waktu itu dia benar-benar panik dan sangat ketakutan, sehingga dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Joko masih merapikan rambut pelanggannya itu. Di dalam hatinya, dia merasa seakan ada yang memintanya untuk sekedar menengok ke tempat lokasi kejadian. Namun Joko masih merasa ngeri, sehingga dia dengan sekuat tenaga bertahan supaya tidak menoleh. Dia tetap fokus pada rambut pelanggannya itu. Toh bisikan hati kecil Joko tidak bisa mencegahnya untuk tetap bertahan. Pada suatu kesempatan, Joko tetap saja mengarahkan pandangan matanya ke arah tempat korban tergeletak. Dan tiba-tiba Joko mengucap istighfar beberapa kali, yang mana tentu saja membuat si pelanggan spontan bertanya. Joko tidak segera menjawabnya. Tangannya justru gemetar sejadi-jadinya. Bahkan sisir yang berada di tangan kirinya sampai terjatuh. Yang sebenarnya terjadi adalah Joko melihat di lokasi itu telah berdiri seorang dengan wajah dan kepalanya yang berlumuran darah. Laki-laki di seberang jalan itu awalnya hanya diam saja, namun saat Joko memandangnya lebih lama, pemuda berlumuran darah itu melambaikan tangannya lalu menghilang dari pandangan. Joko memungut sisir yang barusan jatuh, lalu segera menyelesaikan pekerjaannya. Joko dilanda gelisah di hari itu. Bayangan raut wajah berlumuran darah di seberang jalan masih terus menghantuinya. Apa iya karena dia tidak menolongnya? Tapi bukankah dia pula yang memberitahukan pada warga kalau telah terjadi kecelakaan? Atau karena pemuda itu mati dalam keadaan yang tragis? Atau mungkin masih memiliki hutang janji atau hal yang lain? Entahlah, gumam Joko dalam hatinya. Joko tidak berani untuk kembali melihat ke arah lokasi kecelakaan itu. Dia takut arwah pemuda itu akan kembali mendatangi dirinya. Di luar sana para pedagang buah dan sayuran sudah mulai beranjak pulang. Padahal waktu masih menunjukkan angka 2:30 sore. Joko ragu, hari ini baru saja melayani 2 pelanggan. Kalau dia pulang, maka harapan untuk menambah rejeki peluangnya sangat tipis. Tetapi kalau dia bertahan 1 atau 2 jam, memang ada kemungkinan akan ada pelanggan yang datang. Namun jujur, di dalam hati dia masih trauma. Dia takut, ngeri, serta berbagai perasaan lain berkecamuk di dalam hatinya. Joko sudah memutuskan untuk pulang saja, daripada kerja pun dengan perasaan yang tidak tenang. Dia takut seandainya hasil potongan rambut pelanggannya kurang maksimal. Tapi rezeki memang sudah ada yang mengatur. Baru saja Joko hendak mengunci pintu kiosnya, datang beberapa orang yang hendak memangkas rambut. Satu persatu dia pun melayani permintaan pelanggannya dengan hati senang. Untuk sejenak, dia lupa dengan rasa ngeri dan traumanya. Yang ada dalam pikiran Joko adalah berapa uang puluhan ribu yang akan berkumpul di saku celananya.
Apalagi saat itu ada sekitar 5 orang yang mengantri. Canda dan celoteh mereka sedikit banyak bisa menghibur hatinya. 5 orang yang mengantri sore itu hanya terjeda 1 orang karena Joko meminta izin untuk sholat asar. 1 orang terakhir selesai disusul beberapa orang lagi mengantri. Joko pun melayani mereka dengan sangat ramah. Berbagai model potongan rambut dia selesaikan dengan hasil yang sangat rapi. Tidak peduli rasa capek karena berdiri bermenit-menit. Pelanggan pun mengatakan sangat puas. Dalam hati, Joko bersyukur. Seandainya tadi dia pulang lebih awal 1 menit saja, maka pelanggannya pun pasti akan kecewa. Rezeki memang tidak bisa disangka. Azan maghrib pun berkumandang. Namun masih ada seorang lagi yang belum Joko layani. Setelah satu ini selesai, dia akan sholat maghrib terlebih dahulu. Baru dia melayani pelanggan yang terakhir. Joko memang sudah akrab dengan beberapa pelanggan yang sedang dilayani, termasuk seorang tentara yang berdinas tidak begitu jauh dari kios potong rambutnya. Pas rampung pas maghrib Mas Joko. Sampean lanjut sampai malam apa langsung pulang? Si bapak tentara bertanya sembari menyodorkan uang 10 ribuan. Joko sendiri agak bingung untuk menjawab karena masih ada 1 pelanggan yang harus dia layani. Tentu dia akan menyelesaikan 1 pelanggannya dulu baru dia pulang. Joko pun berterima kasih pada bapak tentara yang hendak pulang. Joko menoleh ke arah pemuda yang sudah menunggu dari tadi. Joko akan segera menyelesaikan pekerjaannya dulu baru kemudian dia pulang. Maaf mas, saya tak sholat maghrib dulu ya. Sebentar kok, pamit Joko pada pelanggannya yang sisa 1. Kemudian Joko masuk ke ruangan untuk sholat. Si pemuda hanya mengangguk dengan tatapan kosong. Tidak sampai 5 menit, kemudian Joko sudah kembali ke ruang kerjanya. Si pemuda sudah duduk di atas kursi di depan cermin. Joko pun segera memakaikan celemek. Tidak lupa, dia juga menanyakan model potongan rambut yang diinginkan si pemuda itu. Kata si pemuda itu singkat tanpa ekspresi sedikit pun. Segera Joko mengerjakan apa yang diminta pelanggannya. Mesin pemotong rambut sudah Joko nyalakan. Mesin itu sudah hampir mendarat di kepala si pemuda. Ketika mesin pemotong rambut itu dia pegang, tiba-tiba mati tidak berfungsi. Joko pun memeriksa alat yang dia pegang. Dia pukul-pukul menggunakan tangan beberapa kali pukulan, barulah alat itu kembali berfungsi. Namun, saat hendak mendekatkan kembali pada kepala si pelanggan, lagi-lagi alat itu mati. Hal itu bahkan terjadi sampai beberapa kali. Setelah alatnya benar-benar berfungsi, Joko pun segera tancap gas merapikan rambut pelanggannya. Namun, kembali ada hal aneh yang Joko rasakan. Setelah rambut pelanggannya itu rapi, sesaat itu juga pola rambut pelanggannya itu kembali panjang. Meski memang tidak gondrong, toh tetap saja rambut yang sudah dia rapikan itu kembali terlihat acak-acakan. Joko pun kembali memangkas rambut pemuda itu. Di tengah rasa herannya, tiba-tiba Joko merasakan sesuatu cair yang lengket menempel di sisir dan di tangannya. Joko pun mengamati sisir yang dia pegang. Joko pun terkejut ketika dia mendapati cairan merah kental yang sangat mirip dengan darah. Joko sangat takut kalau alatnya yang dia gunakan untuk memangkas rambut si pemuda telah melukai kepala pemuda itu. Joko mengamati kepala pemuda itu. Di sela-sela rambut si pemuda itu mengalirlah darah merah. Mula-mula darah itu hanya terlihat merembes di sela-sela rambut. Namun tanpa Joko duga, tiba-tiba saja darah itu sudah mengalir deras hingga membasahi wajah pemuda itu. Joko pun menggigil melihatnya. Joko merasa mual dan pusing melihat darah semakin deras mengalir. Si pemuda pun berdiri, lalu dengan isyarat tangan, dia menunjuk ke arah lokasi kecelakaan beberapa hari yang lalu.
Joko kini menyadari bahwa si pemuda yang berdiri di hadapannya adalah korban kecelakaan beberapa hari yang lalu. "Aku ingin minta tolong," kata si pemuda itu. Sebuah permintaan yang membuat Joko gemetar tidak berdaya. Joko tidak tahu harus menjawab apa. Lidahnya keluh. Dia hanya bisa berjalan mundur, berusaha menjauh dari pemuda di hadapannya. Si pemuda yang berlumuran darah itu terlihat menangis. Ada sebuah kesedihan di balik tangis yang menyayat hati itu. Si pemuda itu minta tolong yang kemudian menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, Joko mengalami mimpi yang sama dalam beberapa hari setelah dia ditemui arwah korban kecelakaan itu. Si pemuda itu minta tolong untuk mencarikan sebuah cincin yang mungkin terjatuh saat terjadi kecelakaan. Dan benar saja, setelah mencari-cari, cincin itu telah ditemukan di selokan yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Joko pun mencari tahu alamat pemuda itu. Di sanalah kemudian dia bertemu dengan keluarganya. Joko mendapat kejelasan kalau pada saat kejadian, si pemuda rupanya sedang dalam perjalanan menuju ke rumah calon istri. Namun naas, di tengah perjalanan, rupanya ajal telah menantinya. Cincin itu adalah cincin pertunangan mereka. Cincin yang sejatinya akan menjadi saksi bersatunya dua hati di pelaminan nanti. Tidak ada yang tahu memang apa yang akan terjadi kemudian hari. Bahkan satu detik pun manusia boleh berangan-angan, namun pada akhirnya Tuhan juga yang menggariskan. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.